Oke, kita lanjutkan ya. Dan sekarang saya mau mengajak kita semua untuk melihat populasinya. Dan kalau tadi kita melihat di penciptaan itu di tingkat yang pertama atau daratan, populasinya adalah binatang darat dan manusia. Kemudian di tingkatan yang kedua itu binatang laut dan juga burung-burung, karena di situ ada air dan langit. Dan di level yang ketiga ada terang, makanya di situ gambaran dari benda-benda penerang seperti matahari. Saya tidak bahas dulu yang level 2 dan 3, tapi kita akan bahas yang level 1 karena ini berbicara tentang tubuh. Kita bicara tentang sesuatu yang fisik, bicara tentang nefas. Jadi saya tidak membahas dulu tentang tingkat yang kedua dan yang ketiga atau realm yang kedua dan ketiga, karena itu akan panjang. Saya akan bahas itu di satu sesi yang khusus, dan kita akan fokus kepada tingkatan yang pertama yaitu daratan. Dan kalau kita lihat isinya adalah binatang darat dan manusia. Kita buka dulu di Kejadian 1 ayat 24. Saya bacakan ayatnya. Kejadian 1 ayat 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Untuk lebih jelasnya saya mau tampilkan satu terjemahan lain, yaitu dari terjemahan lama yang mengatakan bahwa maka firman Allah, hendaklah bumi itu mengeluarkan kejadian yang hidup dengan tabiatnya, yaitu daripada binatang yang jinak dan yang menjalar dan yang liar, tiap-tiap dengan tabiatnya. Maka jadilah demikian. Jadi waktu berbicara tentang binatang darat tadi yang digambarkan tentang binatang ternak, binatang liar dan juga binatang merayap yang sebenarnya kita sudah bahas kemarin ya, bicara domba, ada serigala dan ular, itu menggambarkan tentang karakter. Dan bicara tentang karakter ini erat hubungannya dengan namanya emosi. Dan kalau kita lihat manusia itu menjadi kejadian yang hidup karena ini. Tanpa emosi manusia itu akan menjadi seperti patung. Nah, makanya dikatakan di terjemahan lama ini bahwa bumi mengeluarkan kejadian yang hidup dengan tabiatnya, menggambarkan ada karakter dari manusia yang digambarkan dengan binatang ternak, binatang melata dan binatang liar. Jadi waktu kita bicara tentang hewan ternak, domba itu bicara tentang karakter dari domba. Nah, kita sudah belajar tentang karakter domba. Karakter domba itu setia, lemah lembut, dan bicara hewan liar juga kemarin kita sudah berbicara tentang karakter yang agresif, ambisi, penerobos, dia lincah. Juga ular menggambarkan karakter yang cerdas. Ini in a good way ya, soalnya kan ini karakter yang berbicara waktu Tuhan menciptakan, belum tercemar dengan yang namanya dosa. Jadi di sini serigalanya gambaran dari yang masih jinak. Dan gambaran binatang inilah yang digambarkan sebagai karakter yang ada pada manusia. Jadi kalau bicara tentang binatang itu berhubungan dengan yang namanya karakter dari manusia. Dan bicara soal emosi ini, kita memiliki dua sistem tubuh kita yang mengurus tentang emosi. Yang pertama yaitu sistem hormon dan yang kedua adalah sistem saraf. Secara singkat saja saya mau menggambarkan tentang kedua sistem ini supaya kita dapat memahami tentang sistem apa yang ada di tubuh kita, khususnya yang berhubungan dengan emosi. Jadi kita mau melihat binatang-binatang apa sih yang ada di dalam kepala kita. Kita mau melihat yang pertama yaitu yang namanya hormon. Hormon itu berupa senyawa kimia, berupa protein atau steroid yang disekresi. Disekresi itu dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang disalurkan dan diangkut melalui darah menuju sel sasaran atau sel target. Hormon ini punya fungsi untuk memacu dan menggiatkan proses metabolisme tubuh.
Jadi sangat berguna hormon ini, dan di dalam tubuh kita ini ada banyak kelenjar yang menghasilkan hormon ini, dan kita punya ada yang namanya master gland atau kelenjar induk yang ada di otak kita yang namanya kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Nah, kita bisa mau melihat ya di gambar itu, bentuknya itu sangat kecil tapi dia dapat mengkoordinasikan banyak metabolisme dari tubuh kita. Bahkan ini juga berhubungan dengan yang namanya emosi. Dan kalau kita mau melihat jenis-jenis hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini, ada rumus kimianya. Seperti estrogen ya, kita bisa lihat di gambar itu hormon wanita itu ada rumus kimianya. Testosteron juga, adrenalin, melatonin, oksitosin. Ini nggak usah dihafalin karena saya bukan mengajar tentang ilmu kedokteran, tapi saya mau memperlihatkan Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa hormon-hormon ini ada rumus kimianya. Dan sekarang kita mau melihat yang kedua ya. Tadi bicara hormon. Hormon itu dikeluarkan oleh kelenjar. Dan di tubuh kita ini banyak yang namanya kelenjar ya. Dan sekarang kita mau melihat ada yang kedua. Yang kedua adalah sistem saraf. Nah, sistem saraf ini terdiri dari dua, yaitu sel neuron dan neurotransmitter. Nah, sel saraf atau neuron yang ada di otak kita itu jumlahnya banyak, miliaran. Dan sel neuron ini antara satu sel dan sel yang lain saling berkomunikasi satu sama lain untuk dapat mengontrol beberapa fungsi tubuh. Adapun yang mengatur komunikasi ini adalah namanya neurotransmitter. Nah, kita mau melihat apa itu neurotransmitter. Neurotransmitter adalah senyawa kimia dalam tubuh yang berfungsi untuk membawa dan mengirimkan pesan dari neuron ke neuron atau neuron ke berbagai jaringan tubuh. Dan pengiriman pesan ini memungkinkan otak untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Dan selain itu, senyawa kimia ini sangat berfungsi dalam fungsi psikologis seperti proses belajar dan suasana hati. Jadi berbagai macam emosi itu dihasilkan dari yang namanya neurotransmitter ini. Kalau kita mau lihat di gambar itu yang ada titik-titik di antara dua sel neuron. Ada banyak macam-macam neurotransmitter, ada dopamin, serotonin, melatonin, dan adrenalin. Nah, saya nggak akan bahas lebih banyak, tapi dari apa yang kita bahas, kita mau melihat bahwa ada kejadian hidup atau tabiat atau karakter yang dibangun, yang dikatakan tadi di kitab Kejadian itu berbicara tentang emosi. Dan kalau di Alkitab itu digambarkan dengan binatang-binatang. Tadi kita sudah lihat binatang-binatang darat itu ada domba, ada serigala, ada ular. Dan puji Tuhan di tahun 2015 Pixar Animation mengeluarkan satu film animasi yang menggambarkan tentang ini. Kalau Alkitab memakai gambaran tentang binatang, kalau Pixar memakai figur dari masing-masing emosi. Nah, mungkin kalau ada yang pernah menonton film Inside Out, kenal dengan figur-figur ini. Kita mau melihat ya, ada 5 figur yang sebenarnya ini gambaran dari 5 emosi dasar. Kita bisa berkenalan satu-satu ya. Yang pertama itu adalah joy. Jadi yang ada ini semua menggambarkan segala sesuatu yang ada di otak. Dan karakter-karakter ini seperti binatang tadi itu semua gambaran yang ada di otak kita. Jadi kalau kita mau melihat di film Inside Out yang pertama ada 5 karakter yang dikeluarkan, yaitu yang pertama joy. Ya, joy di sini kalau kita mau melihat itu yang warnanya kuning, di situ menggambarkan sukacita dan optimis. Dan yang kedua adalah sadness yang menggambarkan tentang rasa sedih. Dan kemudian juga anger itu yang berhubungan dengan marah. Ya, dan juga kemudian disgust itu berhubungan dengan yang namanya jijik atau benci ya. Dan kemudian juga yang terakhir adalah fear, itu yang berwarna ungu, itu adalah menggambarkan rasa takut. Kalau kita mau melihat kenapa Tuhan tidak hanya menciptakan hanya joy, kita akan mendapatkan jawabannya di film ini. Kenapa? Karena dari film ini saya mau katakan bahwa ternyata semua emosi ini sama pentingnya. Jadi tidak hanya joy yang itu harus
dominan di dalam hidup kita, tetapi kelima dari gambaran karakter ini harus sama-sama saling bekerja sama membuat karakter yang baik untuk anak yang nanti kita mau lihat namanya Riley ya. Kalau kita mau melihat rasa marah itu juga perlu untuk kita ini berdiri tentang yang namanya keadilan. Kemudian juga discuss itu perlu. Waktu kita mau makan sesuatu yang racun, kita harus berjaga, itu juga perlu yang namanya discuss. Kemudian juga fear. Fear itu juga perlu untuk kita diluputkan dari satu hal yang misalnya kalau kita tahu itu bahaya, misalnya itu ular, kita akan tidak mau mendekatinya. Jadi fear itu ada sebenarnya semacam penjagaan. Dan juga sadness itu juga kadang-kadang diperlukan untuk kita. Jadi tidak ada emosi yang dibuat ini sesuatu yang buruk. Tetapi kalau kita mau belajar, kalau kita mau lewat sedikit bahwa karakter ini sudah diubahkan karena kefasikan sudah mulai masuk. Makanya kita mulai melihat ada binatang-binatang yang tadinya kalau kita lihat di NPD serigalanya tadi jinak menjadi ganas. Nah itu, tapi kita akan bahas itu di lain waktu. Kita mau membahas sedikit tentang film Inside Out yang pertama ini ya. Saya perlu bagikan karena mungkin tidak semua yang sudah menontonnya. Dimana kalau kita mau melihat film Inside Out ini, yang pertama dimana dikatakan di situ ada seorang anak perempuan yang namanya Riley. Dia mempunyai macam-macam emosi dalam dirinya dan diwujudkan dalam bentuk karakter. Emosi yang digambarkan dalam sosok 5 karakter ini yang tadi yang saya sudah perkenalkan, yaitu adalah joy, sadness, kemudian anger, kemudian disgust, dan fear. Diceritakan pada awal kehidupan Riley ini sangat bahagia. Kenapa? Karena dia anak yang ceria, pandai bergaul, dan kalau kita lihat dia juga punya orang tua yang sangat mengasihinya. Dan kalau di film itu kita mau melihat di situ ada satu ruangan di mana ada satu mesin yang dipakai untuk mengendalikan emosi dari Riley. Jadi keputusan yang diambil itu berdasarkan siapa yang memegang kendali dari mesin itu. Dan karena anak ini hidup dalam kebahagiaan, maka yang selalu memegangnya itu adalah joy. Jadi anak ini bertumbuh dengan penuh sukacita dan hidupnya sangat menyenangkan. Sampai satu waktu tiba-tiba papanya akan pindah pekerjaan dan mereka harus pindah kota. Riley pun ikut bersama papa mamanya, dan sungguh di luar dugaan ternyata dari rumah yang mereka mau tempati dan suasana yang ada di sana tidak sesuai yang dibandingkan oleh Riley. Makanya kalau kita mau melihat di situ mulailah timbul gejolak-gejolak yang ada di dalam diri Riley. Makanya kalau kita mau melihat di situ nanti figur Joy yang biasanya memegang kendali itu terlempar jauh keluar dari ruangan mesin pengendali emosinya Riley. Dan di situ ada drama yang dimainkan dan sangat bagus, membuat sepertinya binatang-binatang atau karakter itu memang hidup ada di kepala kita. Pixar memang jenius untuk membagikannya ini. Dan kalau kita mau melihat waktu Riley mengalami ini, maka dia mulai sedih. Sadness lah yang mulai berperan. Tetapi karena sadness ini ada sedikit drama dan membuat kekacauan, akhirnya sadness pun terbuang ke dalam yang namanya headquarter. Kalau kita mau gambarkan, sebenarnya ini adalah hipokampus, di mana adalah tempat memori. Nah, nanti kalau nonton film ini kemudian melihat ada gambaran dari bola-bola yang banyak sekali, itu gambaran dari memori yang ada di otak kita. Dan kalau kita mau melihat warnanya bermacam-macam di situ. Ada yang kuning itu mewakili kebahagiaan seperti joy, ada merah,
itu gambar kemarahan, ada fear, takut. Dan kalau kita lihat itu sangat berwarna-warni, memori kita sangat berwarna-warni, memorinya Riley itu sangat berwarna-warni. Itulah yang disebut dengan namanya kehidupan. Itulah yang dibentuk dari emosi ini, membentuk satu karakter. Dan kalau kita mau melihat pengalaman-pengalaman yang ada dimasukkan ke satu bola. Bola itu isinya pengalaman dan disimpulkan seperti yang tadi saya bilang, kalau dia bahagia maka yang ditaruh itu adalah bolanya berwarna kuning. Dan bisa dilihat filmnya, saya tidak mau cerita panjang. Jadi saya melihat film ini sangat mengedukasi buat kita semua, sekalipun mungkin kita orang tua ada baiknya kita menonton, karena ini bagus sekali waktu kita mau menceritakan tentang apa yang ada di kepala kita. Jadi bayangkan, mungkin sedikit saya mau gambarkan, kalau ternyata memori kita tidak seperti, atau gambaran kita tidak seperti Riley, gambaran kita penuh traumatik, hidup kita penuh banyak hal yang menekan kita. Mungkin kita hidup dengan orang MPD, kita bisa melihat gambaran dari hipokampus kita. Mungkin isinya jarang sekali yang namanya kuning, ya, yang namanya joy. Mungkin lebih banyak diisi dengan warna merah atau sadness, hijau, atau fear berwarna ungu. Jadi apa yang ada di otak kita itulah menggambarkan apa yang pernah terjadi, dan itu tidak mudah untuk dihapus. Itu tersimpan rapi. Saya melihat Pixar menggambarkannya dengan seperti perpustakaan dari memori. Jadi bagus sekali film ini kalau mau ditonton. Dan kalau kita mau melihat di situ, karakter Joy ini ingin kembali mengambil alih dari mesin pengontrol emosi. Waktu Riley ini mengambil keputusan, tetapi ada drama-drama yang terjadi di sana, dan drama-drama yang terjadi ini membuat Joy mulai menyadari bahwa dia tidak harus selalu memegang kendali. Kadang-kadang si sadness ini juga harus memegang. Kadang-kadang fear ini perlu. Kadang-kadang yang namanya disgust itu juga perlu. Kadang-kadang anger itu juga perlu. Yang penting adalah hidup harmoni, hidup dalam keseimbangan. Ini adalah gambaran binatang-binatang yang ada di kepala kita. Makanya di film Inside Out yang pertama ini mau menyampaikan pesan bahwa kita harus menerima semua aspek emosi yang ada pada diri kita. Jadi kita bukan hidup hanya dalam emosi yang bahagia terus. Itu tidak membuat anak yang namanya Riley ini lebih baik. Ternyata hidup harus ada dia alami sedih, ada dia alami takut. Maka di situ terlihat adanya pulau kepribadian yang muncul, yang baru, yang waktu tadinya Joy itu yang memegang kendali, anak ini tidak terlalu kreatif. Tetapi waktu mengalami kesusahan, muncul pulau-pulau kepribadian yang baik, yang baru, yang lebih lagi ternyata membuat Riley menjadi anak yang lebih baik. Jadi menangis itu kadang-kadang perlu, takut itu kadang-kadang perlu, marah itu juga kadang perlu, disgust juga itu kadang perlu, asal semua dalam posisi yang seimbang. Dan dalam kehidupan, makanya perkembangan emosi ini adalah perjalanan penting dalam kehidupan manusia dalam membentuk kepribadian individu seseorang. Orang yang mengalami hambatan dalam perkembangan emosi akan kesulitan untuk mendapatkan keseimbangan di dalam hidup. Ini makanya banyak yang terjadi pada orang-orang yang mengalami gangguan kepribadian. Dan sekarang yang sedang diputar yaitu film Inside Out kedua, itu menggambarkan bahwa Riley sudah bertumbuh besar. Dan kalau kita nonton filmnya, maka di awal ditandai dengan bunyinya satu alarm dari mesin pengontrol emosi, dan tiba-tiba waktu di situ terlihat ada alarm yang bertuliskan tentang puberti. Ternyata di situ Riley mulai masuk ke dalam masa yang namanya
pubertas. Dan sungguh menarik, Pixar menggambarkannya bahwa 5 emosi dasar yang ada di anak-anak ini mulai ditambah lagi dengan emosi-emosi yang baru. Joy mendapat kawan-kawan yang baru. Digambarkan di film ini bahwa saat anak masuk usia pubertas, maka banyak hormonal yang berubah drastis di dalam tubuhnya. Makanya kalau kita mau melihat bahwa perubahan dari masa kanak-kanak menjadi remaja itu juga ada proses yang bergejolak di dalam anak-anak kita. Makanya kadang-kadang kita melihat mereka mungkin jadi memberontak, atau mungkin jadi pemarah, atau mungkin jadi pemalu dan sebagainya. Kita harus memahami ini karena kita tahu bahwa seseorang itu ada fase-fase di mana emosinya sedang berkembang. Film Inside Out kedua ini menggambarkan anak-anak yang masuk ke dalam masa pubertas. Makanya saya berharap untuk yang punya anak di usia-usia ini untuk mengajaknya menonton supaya mereka bisa memahami apa yang terjadi di dalam diri mereka, sehingga mereka dapat dengan bijak mengatasinya. Dan juga mungkin untuk orang-orang yang berhubungan dengan anak-anak remaja bisa menonton film ini supaya kita lebih bijak dalam menangani anak-anak remaja. Dan ternyata waktu kita melihat waktu 5 emosi dasar ini yang berkembang di dalam diri Riley, kita melihat di situ ada gambaran dari pohon kepribadian yang sudah terbentuk. Ternyata pohon kepribadian itu menggambarkan bahwa Riley ini anak yang baik. Tetapi tiba-tiba waktu Riley masuk ke dalam masa pubertas, maka datanglah serombongan karakter-karakter yang tiba-tiba membongkar semua apa yang ada di ruangan mesin pengendali emosi Riley. Dan di situ terlihat joy, sadness, fear, semua ketakutan, dan mereka tiba-tiba melihat ada emosi-emosi baru yang muncul. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa selalu ada yang dominan, dan di situ digambarkan ada emosi yang muncul dominan itu adalah anxiety atau kecemasan. Itu digambarkan dengan warna orange ya kalau kita mau melihat. Dan di situ juga ada figur envy, menggambarkan anak-anak remaja itu iri. Ada juga karakter ennui, menggambarkan anak-anak yang apatis. Saya tertarik dengan gambaran ennui ini karena di situ kan gambaran seperti anak ini letoy, tidak punya tenaga, kerjanya hanya pegang HP dan tiduran. Pixar bagus sekali menggambarkannya. Dan juga ada embarrassment, itu bicara tentang rasa malu ya. Jadi anak-anak remaja itu rasa malunya besar. Nah, di sini kita mau melihat ya, kehadiran emosi baru ini mengejutkan kelompok dari emosi Riley yang tadinya sudah ada di sana. Dan emosi baru ini benar-benar mau mengendalikan keputusan dan perasaan Riley. Bahkan mereka mengusir semua emosi dasar yang pernah membangun Riley menjadi anak yang baik. Akhirnya di situ kita mau melihat terjadi kekacauan. Riley menjadi pribadi yang cemas. Dia mengalami mental illness ya. Di situ terjadi perubahan karakter dari Riley. Dia menjadi lebih sensitif, lebih cemas, lebih mudah khawatir, dan banyak kemarahan. Jadi kalau kita mau melihat, inilah gambaran dari anak-anak kita sekarang. Sangat bagus untuk ditonton. Jadi saya sarankan untuk menontonnya. Kita kembali ke kitab Kejadiannya. Jadi kalau kita mau melihat gambaran dari binatang-binatang yang ada di Alkitab, dan tadi kita sudah belajar tentang neurotransmitter dan hormon. Dan kalau kita mau melihat lagi binatang-binatang yang ada di kepala kita, termasuk serigala yang kemarin kita curiga kenapa dia ganas, kenapa Tuhan menciptakan seperti itu. Karena yang waktu Tuhan ciptakan di awal bukan serigala yang seperti itu, tetapi serigala yang jinak.
Nah, kalau kita mau melihat bahwa semua gambaran dari karakter itu, Tuhan tidak hanya menciptakan segala sesuatu yang sukacita saja. Walaupun sebenarnya tubuh kita itu banyak didominasi oleh hormon yang namanya sukacita. Ada dopamin, ada endorfin, ada oksitosin yang bicara tentang cinta. Jadi sebenarnya Tuhan itu menciptakan lebih ke arah yang baik. Tetapi karena kefasikan membuat hormon-hormon ini menjadi berbeda gambarannya. Makanya serigala yang kita kenal jinak sudah berbeda sekarang menjadi serigala yang ganas, seperti yang kita bahas di seri NPD. Dan dengan adanya binatang-binatang di kepala ini sebenarnya mengingatkan kita tentang Tuhan yang memerintahkan Adam untuk memelihara dan menaklukkan serta berkuasa atas binatang-binatang ini. Kita bisa baca di Kejadian 1 ayat 28. Dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Jadi dari ayat ini kita pahami bahwa yang dimaksud itu adalah bukan melenyapkan binatang-binatang itu, tetapi bagaimana kita menguasai. Jadi binatang-binatang yang ada di nefas kita sebenarnya itu adalah dari Tuhan. Dan semuanya ada dalam keadaan terkendali apabila kita menjaganya dan kita menaklukkannya dan kita berkuasa atasnya. Makanya kalau kondisi nefas kita dalam keadaan harmoni, seimbang, itulah yang namanya Taman Eden. Itulah yang namanya Shalom, yang seperti digambarkan di seri NPD yang ke-9 dan 10, di mana dikatakan serigala dan domba akan tinggal bersama-sama. Serigala akan makan rumput sama seperti anak-anak domba. Itulah gambaran dari Shalom. Itulah gambaran dari emosi yang terkendali. Itulah gambaran dari emosi yang stabil. Makanya tadi saya katakan perkembangan emosi seseorang itu sangat penting dan kita harus menjaganya. Dengan apa? Kita harus makan makanan yang bukan merusak otak kita, bukan mengganggu pekerjaan hormon kita. Dan juga kita bisa menjaganya dengan apa? Kita bisa memanage stres. Tadi kita tahu bahwa stres itu terjadi di nefas dan ruah. Kita harus bisa hidup tertib, punya self-disiplin, sehingga kita dapat mengatasi stresnya dengan lebih baik. Dan apalagi yang dapat kita lakukan untuk menjaga emosi kita? Kita harus menjaga otak kita tidak terbentur atau mengalami traumatik. Makanya saya berulang-ulang kali katakan kalau naik motor itu harus pakai helm, karena kepala ini adalah tempat yang sangat berharga. Jangan sampai itu terbentur. Dan masih banyak lagi cara untuk menjaganya. Misalnya apa? Pola tidur kita. Kalau kita mau punya hormonal, mau punya neurotransmitter yang baik, kita tidak hidup begadang. Malam kita istirahat. Kita tahu bagaimana kita mengistirahatkan otak kita, pikiran kita. Makanya orang Yahudi itu ada yang namanya hari Sabat, di mana mereka benar-benar mengistirahatkan segala sesuatu yang ada di pikirannya. Mereka hanya memikirkan tentang Tuhan. Bicara nefas itu tidak menjadi pokok utama, tetapi mulai memikirkan tentang nesyama dan ruah. Itulah Sabat. Waktu kita tidak mengistirahatkan, maka fokus kita akan ke nefas, hanya bicara tentang kebutuhan tubuh. Dan inilah yang kita pelajari kemarin, serigala yang jinak menjadi serigala yang ganas karena kita tidak memeliharanya dengan baik. Dan saya ada satu perkataan dari seorang rabi yang bernama Rabbi Manis Friedman. Di situ dikatakan bahwa harmony is first quality of holiness and first quality unholiness are fragmentation. Jadi kalau mau dikatakan di sini, harmoni itu adalah kualitas dari kekudusan.
apa yang ditulis oleh Rabi ini membuka mata saya tentang yang namanya kekudusan. Dari dulu saya selalu mencari makna atau arti yang tepat tentang kekudusan ini, tapi saya belum menemukan yang tepat. Tetapi waktu di sini saya membaca tentang bahwa harmony is first quality of holiness, saya di sini menyadari bahwa keadaan harmoni di otak, di pikiran kita, itulah yang namanya kekudusan. Jadi apabila kondisi hormonal kita, kondisi neurotransmitter kita, kemudian otak kita, sistem limbik yang mengurus emosi kita dalam keadaan sehat dan harmoni, maka yang terjadi adalah damai sejahtera. Sudah pasti orang-orang yang mengontrol emosinya dengan baik hidup dalam yang namanya shalom. Karena bicara kekudusan itu adalah keseimbangan. Makanya kalau kita baca di 1 Petrus 1 ayat 16, saya dulu berpikir, kenapa Tuhan bilang katakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya tidak mengerti dengan pasti artinya ini, tapi saya sekarang mengerti artinya bahwa Tuhan mau katakan, karena ini yang mengatakan Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Kita mengenal Tuhan itu adalah pribadi yang punya karakter shalom, penuh dengan yang namanya damai sejahtera. Dia mau katakan waktu dia berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, dia mau katakan, aku seimbang, aku harmoni, makanya aku damai sejahtera. Untuk itu aku mau engkau pun sama dengan aku, engkau pun seimbang, engkau pun harmoni. Apa yang ada di pikiranmu harmoni, supaya engkau dapat menjadi tenang. Makanya sering ada cerita di Alkitab menggambarkan bahwa di tengah kepanikan murid-muridnya yang saat itu ada badai, Yesus tidur. Itu bicara apa? Seseorang yang tidak terpengaruh dengan nafas dan ruahnya. Dia fokus kepada nesiamanya. Bicara orang yang fokus kepada nesiama, itu tidak akan gentar dengan masalah yang timbul dari dunia ini. Makanya waktu Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus, dia mau katakan, kamu harus punya Taman Eden di kepalamu. Kamu harus punya damai sejahtera. Kamu harus harmoni. Kita tahu di Taman Eden tidak ada binatang membunuh binatang. Yang ada adalah keadaan shalom. Dan ini bicara apa? Bicara otak yang sehat. Nah, makanya kita harus menjauhi makanan-makanan, minuman yang membuat otak kita rusak. Dan di akhir saya mau sampaikan satu firman Tuhan. Mungkin saya bisa membawa bebannya Adam, ya, karena saya melihat kalau di kitab Kejadian itu Adam seperti pribadi yang tidak punya pendirian dan tidak kokoh, dan rasanya tidak terlalu pintar gitu ya kalau kita baca cerita secara harafiahnya. Tetapi dengan waktu kita membuka dengan pembaharuan pola pikir ini, saya melihat Adam yang berbeda. Ternyata Adam ini sangat pintar. Dan kalau kita mau lihat di Kejadian 2 ayat 19 sampai 20, di mana di situ Tuhan membawa binatang-binatang itu kepada Adam untuk dilihat dan diberi nama. Itu sebenarnya suatu hal yang tidak sesederhana dari yang selama ini saya pikirkan. Saya pikirkan dulu bahwa Adam ini cuma ngasih nama kok. Saya juga dulu waktu kecil sering memelihara anjing, dan saya paling senang waktu saya disuruh memberi nama. Itu saya akan memberi nama sesuai kehendak dan kesukaan saya. Tetapi ternyata bukan seperti itu yang dilakukan Adam di Taman Eden. Dan kalau kita mau melihat tadi, ternyata binatang-binatang yang digambarkan itu adalah hormon-hormon dan neurotransmitter yang punya rumus kimia. Siapa yang membuat rumus kimianya? Sudah pasti Adam. Jadi saya mau berkata bahwa sebenarnya Adam itu sangat pintar dan dia seorang ahli kimia.
Sekarang mungkin saya sedikit membagi beban karena kadang-kadang kita melihat Adam itu sesuatu yang lemah ya. Semoga dengan apa yang saya bahas ini kita melihat Adam yang berbeda. Oke, dari semua yang sudah kita bahas, kita tadi melihat bahwa bagaimana bedanya pikiran Tuhan dan pikiran kita. Dan tadi kita juga sudah melihat seberapa besar Tuhan itu. Tuhan itu sangat besar, jauh dari apa yang kita pikirkan. Dan kalau kita kemarin-kemarin kecewa, itu kenapa? Karena kita tidak melihat kebesaran dari Tuhan itu. Dan hari ini kita melihat dari pola-pola yang diciptakan Tuhan. Kita belajar banyak hal, khususnya yang berhubungan dengan apa yang ada di kepala kita. Dan waktu bicara tentang binatang, tadi kita sudah gambarkan, Pixar juga menggambarkan dengan karakter-karakter yang unik dan karakter-karakter yang cantik. Dan lewat Inside Out, film yang dihasilkan oleh Pixar, kita mendapatkan penjelasan lebih lagi tentang apa yang dimaksud tentang binatang yang ada di Alkitab. Itu menggambarkan emosi dari kita, dan emosi itu terus berkembang. Dari 5 terus berkembang. Di setiap perkembangan emosi kita harus terus menjaga. Seperti Tuhan sampaikan kepada Adam bahwa dia harus memelihara Taman Eden, dan dia harus menaklukkan dan berkuasa atas binatang-binatang. Makanya kita perlu yang namanya Roh Kudus untuk kita terus bisa dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa hidup berkemenangan di akhir zaman lagi. Dan tadi kita baru membahas tentang yang tingkat pertama, yaitu bicara tentang tubuh, atau kalau di alam semesta itu bicara tentang daratan. Dan tadi ada binatang darat. Masih ada 2 realm lagi yang mungkin nanti kita akan bahasnya di kitab Kejadian saja. Tapi di sini saya hanya mau sampaikan, karena kita banyak bicara tentang binatang, supaya kita punya perspektif yang sama. Jadi waktu besok kita bercerita tentang binatang, kita sudah lebih bisa memahaminya lebih lagi, sehingga kita dapat paham dalam materi apa yang dibagikan di Kava Ministry ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi berkat buat Anda semua. Dan apabila Anda merasa diberkati, saya harap untuk bisa di-sharekan kepada teman Anda, kerabat Anda, keluarga Anda, untuk kita semua dapat mengalami pembaharuan pola pikir. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun mental. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di seri selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.